Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, masyayikh dimanapun Anda berada, teman-teman sahabat semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala semua aktivitasnya. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya semuanya di seluruh Indonesia dan di belahan negara yang lain, dengan segala profesinya masing-masing, mudah-mudahan Anda semuanya diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Semua hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan dengan kehadiran Anda semuanya saya ucapkan syukran katsiran, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semuanya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah. Tentunya mudah-mudahan mendapatkan pahala, baik itu pahala silaturahim, pahala thalabul ilmi, dan terlimpah curahkan segala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan syariat Islam. Karena banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang belum memahami sepenuhnya bagaimana cara menyembelih hewan kurban atau udhiyah. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya dalam syariat Islam tata cara menyembelih sehingga nanti korbannya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai binatang kurban yang dikorbankan oleh masyarakat kita atau yang penyembelihnya dia berkorban, kemudian juga amanah yang diwakilkan kepada penyembelih kemudian salah dalam menyembelih, kemudian akhirnya tidak sah. Nah, tentunya agar korban ini sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul, tentu ada beberapa kriteria yang perlu dilakukan. Nah, dalam menyembelih ini kita juga harus mengetahui tentang rukunnya. Rukun untuk bisa sahnya atau yang harus tersedia, harus ada dalam penyembelihan ini, atau disebut dengan rukun penyembelihan atau rukun sembelihan ini ada 4. Ya, pertama yaitu penyembelihnya dulu. Ya, orang yang menyembelih, baik dia menyembelih untuk dirinya ataupun dia menyembelih yaitu binatang kurban yang itu diamanahkan kepada dia. Jadi penyembelihnya ini sebagai wakil dari orang yang mudhahi atau orang yang berkorban. Nah, yang pertama yaitu tentang bagaimana kriteria penyembelih dulu. Ya, yaitu dia harus beragama Islam. Ya, kemudian juga menyembelihnya menghadap kiblat. Ya, baik itu penyembelihnya maupun juga binatang yang akan disembelih atau binatang kurban. Bagaimana tata caranya? Yaitu arah kiblatnya ini berarti sebelah barat. Ya. Kepalanya ini berada di selatan, kakinya berada di sebelah utara, kemudian wajahnya binatang sembelihan tadi dihadapkan yaitu menghadap yaitu arah kiblat ke arah barat berarti. Nah, jadi yang ditempelkan ke tanah yaitu bagian dari sebelah kiri hewan tersebut, ya, bagian tubuh atau perut sebelah kiri. Ya, cara merebahkannya ke sebelah kiri.
kepalanya di selatan, kaki di utara, kemudian menghadap ke arah kiblat atau ke arah barat. Nah, ini sebelum disembelih. Jadi dihadapkan dulu ke arah kiblat. Yang kedua yaitu rukunnya, selain tersedia adanya penyembelih yaitu binatang. Ya, ada binatangnya, ada binatang yang akan disembelih, yaitu bisa domba, kambing, sapi, kerbau, atau unta. Ya, nah ini jadi itu binatangnya. Dan juga binatang ini adalah binatang yang halal. Baik maksudnya adalah halal zatnya, memang dia boleh untuk dikonsumsi, dan halal dalam sebabnya atau tata cara mendapatkannya atau memperolehnya. Jangan sampai sapi itu memang halal secara zatnya, tapi sapi itu dapat mencuri, ya tetap saja hukumnya adalah haram. Ya, jadi kehalalan di sini juga halal secara zatnya, zati, kemudian juga secara sababi, yaitu sebab memperolehnya atau mendapatkannya. Nah, yang pertama tadi adalah ada penyembelihnya, ya, atau yang kedua adalah ada hewannya yang akan disembelih, dia harus halal. Yang ketiga adalah ada alatnya, alat untuk menyembelih. Nah, bagaimana syarat alat untuk menyembelihnya biar sah? Selain penyembelih tadi harus beragama Islam dan binatangnya juga harus halal, yaitu alat penyembelihnya benar-benar yaitu alat yang tajam. Alat yang tajam, kemudian jangan sampai diketahui atau dilihat oleh binatang tersebut. Ya, ini bagian dari adab. Kemudian yang dipotong ini adalah bagian hulqum, yaitu jalan nafasnya. Ya, jalan pernapasan itu namanya hulqum. Kemudian yang kedua adalah mari. Mari ini adalah jalan makanan atau saluran pencernaan. Jadi dua itu harus terpotong. Ya, ditambah rongga bagian kanan, kiri atau saluran darah. Tapi yang paling inti pokoknya adalah saluran nafas, ya, tenggorokan ini terputus, dan juga saluran pencernaan atau saluran makanan. Hulqum saluran nafas, saluran pencernaan yaitu mari. Nah, dua ini harus terpotong, dan saat memotong jangan diangkat, ya, tetap melekat kepada binatang tersebut di lehernya, ya, sampai terputus, sampai binatang tersebut sakaratul maut, sampai kemudian mati, ya. Nah, itu jadi tidak boleh diangkat. Kemudian yang keempat yaitu adalah aktivitas atau perbuatan penyembelihan. Ya. Jadi ada 4 tadi rukunnya. Pertama adalah penyembelihnya, kedua adalah binatangnya yang harus ada, 3 adalah ada alatnya, keempat adalah ada aktivitas dalam menyembelih. Ya, ini bagian dari rukun sembelihan. Nah, kemudian selain kita mengetahui tadi rukunnya yang 4 tadi, juga kita tahu tata caranya atau urutannya. Urutannya yang pertama adalah baca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau minimal dengan membaca bismillah saja sebenarnya sudah boleh, ya, sudah sah. Lengkapnya ya bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah membaca basmalah kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini adalah sholawat yang ringkas, yang pendek, atau menggunakan si sholawat yang lain. Pada intinya adalah dengan membaca sholawat. Ya, jadi terserah sholawat yang mana, minimal sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga yaitu membaca takbir. Takbir sebanyak 3 kali. Dan kemudian dilanjutkan dengan tahmid 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini adalah urutannya yang nomor 3. Kemudian selanjutnya yaitu dengan membaca doa menyembelih. Ya, bagaimana doanya? Ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Atau mungkin ada redaksi doa yang lain. Nah, tidak harus sama persis ya. Minimal di situ ada terselip doa atau apa diniatkan kepada yang berkorban ya. Disebutkan namanya dari siapa. Allahumma hadhihi minka, ya Allah ini adalah nikmat darimu, wa ilaika dan kepadamu, fataqabbal maka terimalah minni dariku. Dariku ini seandainya yang binatang yang disembelih tadi adalah penyembelihnya sendiri. Nah, jadi kalau milik sendiri maka menggunakan fataqabbal minni dariku. Ya karim, wahai yang mulia. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya diwakilkan dia menyembelih tapi bukan miliknya? Maka di sini tidak menggunakan kata fataqabbal minni, tapi fataqabbal min siapa? Min Sulaiman atau min Ahmad ya, atau min fulan siapa? Nah, maka bisa diganti orang yang berkorban tersebut ya, disebutkan namanya ya. Nah, ini tata cara dalam menyembelih binatang kurban ya, bisa dipraktekkan, bisa dilakukan ya. Nah, itu penjelasannya tentang bagaimana kriteria atau tata cara rukun dalam penyembelihan hewan kurban. Ya, mudah-mudahan bagi yang saudara kita berkorban, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk taqarrub. Kata-kata kurban itu sendiri adalah qoroba. Ya, taqarrub tujuannya orang berkorban adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yaitu mengeluarkan darah, yaitu darah sembelihan. Ya, jadi pada intinya orang berkorban adalah dia mendekatkan diri kepada Allah, juga sebagai bentuk amal sosial, ibadah sosial, yaitu dagingnya bisa memberikan pertolongan, bantuan, dan sedekah kepada masyarakat ya, itu. Jadi menyenangkan masyarakat di hari raya, yaitu hari raya kurban atau Idul Kurban. Ya, bagi yang belum diberikan kesempatan oleh Allah berkurban, mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa berkurban. Kita diberikan umur panjang, umur yang berkah. Saudara-saudara kita yang saat ini menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan ibadah hajinya mabrur, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang belum sempat untuk berangkat ke tanah suci, ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah panjang umur sehingga kita juga diberikan kesempatan untuk bisa ziarah ke Makkah, Madinah. Ya, bagi kita yang di tanah air yang belum bisa untuk ziarah ke Makkah, Madinah, melaksanakan ibadah haji, ya bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan penyembelihan kurban ataupun juga dengan berpuasa. Puasa sunnah 2 hari sebelum hari raya kurban, yaitu tarwiyah di tanggal 8 bulan haji, yaitu Dzulhijjah, dan tanggal 9-nya yaitu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, baik itu ibadah yang sunnah maupun ibadah yang fardu, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, berkenan untuk mendukung channel ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Tentunya banyak kesalahan lisan saya, lisan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.